Salam literasi. Oke, salam literasi. Pada hari ini, anak literasi Sibolong-Bolong akan mulai menyoal sekaitan dengan menjamurnya hiburan malam di lokasi Tapan Utara, terutama di daerah Sibolong-Bolong. Yang menjadi persoalan terkini adalah yang pertama, bagaimana dampak hiburan malam terhadap kesejahteraan rumah tangga bagi yang sudah berkeluarga. Bagaimana kerukunan pernikahan dalam sebuah lingkungan yang dekat dengan hiburan malam. Kemudian persoalan yang kedua adalah bagaimana tumbuh kembang remaja dan anak di lingkungan hiburan malam atau di daerah yang hiburan malamnya terbilang subur begitu. Jadi di sini kita akan mulai mendiskusikan hal-hal tersebut sekaitan dengan apakah relevan dunia hiburan malam di lingkungan sosial masyarakat atau sebaliknya justru tidak. Nah, mungkin pada hari ini kita akan memulai diskusi ringan saja ya. Di sini ada Rektor Pasaribu, perwakilan dari mahasiswa, ada Martin Nababan juga yang kemudian sedang menyoroti persoalan tentang dampak psikologi anak yang hidup di lingkungan kafe remang-remang atau hiburan malam. Dan ada juga satu lagi Efraim Nicholas Nababan yang juga merupakan salah satu mahasiswa yang aktif di dunia kampus begitu. Oke, untuk memulai pembahasan kita akan mempertanyakan terlebih dahulu pendapat dari rekan-rekan yang hadir di sini. Mungkin dimulai dari rekan mahasiswa, rekan Rektor Pasaribu. Oke, silakan Bung. Oke, baik. Mungkin saya akan memberikan sedikit pendapat tentang hiburan malam yang ada di lingkungan masyarakat umumnya. Pada umumnya, jika kita sudah mendengar namanya hiburan malam, pada umumnya ya, mungkin kita sudah beranggapan negatif. Begitu juga mungkin dengan orang tua yang ada di rumah kita masing-masing. Jika disebut hiburan malam, maka pandangan dan pendapat orang tua kita mungkin akan mengarah ke hal negatif. Sekalian juga menurut saya memang hiburan malam ini sedikit memberikan daya untuk memberikan bahagia lah untuk orang-orang yang lagi galau mungkin ya. Tapi lebih banyak hal negatifnya dibanding daripada hal positifnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena contoh ya, kalau ada di lingkungan kita nih hiburan-hiburan malam gitu, kafe-kafe gitu, dampaknya akan sangat besar terhadap anak-anak. Contoh anak-anak sekolah yang mungkin main-main ke sana, ya main-main pun bukan sekedar main-main doang, ya kan? Nah, ketika kita sudah masuk pada contoh yang hiburan malam, kita tidak mungkin hanya duduk diam gitu, nggak mungkin. Nah begitu. Jadi untuk pendapat saya yang saya tekankan mungkin yang paling dampaknya besar pada anak-anak usia remaja, terutama anak-anak sekolah, begitu kira-kira. Gitu ya. Jadi dampak negatifnya itu terhadap anak remaja ya begitu. Ya. Tapi gini, rasanya agak unik itu dari pendapat bahwa dampaknya itu terhadap anak remaja kan begitu, anak remaja. Kalau saya mengasumsikan begitu kan, anak remaja ini kan rasa penasarannya sungguh liar kan begitu, sehingga memang secara psikologis dia mungkin penasaran dengan hal-hal begitu sehingga bisa masuk di situ kan begitu.
eh, emangnya kalau pertanyaan begini, Bung Refran sudah pernah tidak mencoba masuk ke dalam lingkungan itu? Kalau untuk mencoba ya, sebenarnya saya belum pernah mencoba untuk masuk ke dalam ranah lingkungan hiburan malam. Belum ya. Belum pernah. Gimana pendapat teman-teman yang lain? Sepertinya Bung Martin ini juga penikmat hiburan malam begitu. Gimana kira-kira Bung Martin? Oke. Jadi sekaitan dengan hiburan malam, pertama itu perlu kita pahami bahwa hiburan malam ini sebenarnya beragam. Pasar malam juga termasuk dari hiburan malam. Pasar malam ya, Iya, kemudian juga tempat-tempat diskotik, kemudian tempat-tempat remang-remang, kemudian juga ada warung atau lapo tuak itu juga termasuk hiburan malam. Hiburan malam ya. Tapi namun yang kita bahas di sini adalah hiburan malam yang bisa kita katakan saja diskotik atau tempat orang-orang biasanya itu dugem gitu ya. ya, dugem itu joget gitu ya kan. Oh, joget ya. Jadi menurut saya yang pertama perlu saya sampaikan bahwa tempat hiburan malam ini sangat berpengaruh, terkhusus tadi di pembuka tadi sudah sampaikan bahwa pengaruhnya itu berdampak kepada keadaan keluarga, kemudian juga mempengaruhi psikis remaja. Kenapa demikian? Yang pertama, para pengunjung hiburan malam ini biasanya itu adalah lelaki pengunjung, tapi kalau untuk remaja itu biasanya mereka ini punya rasa pengen tahu atau punya semangat untuk mengetahui apa itu sebenarnya hiburan malam. Jadi kemudian juga ketika kita masuk suatu ketika ayah atau kepala keluarga biasanya itu yang datang ke sana. Kebetulan saya juga sudah pernah melalang buana di sana. Sudah lama melalang buana di hiburan malam gitu ya. Iya. Oke. Jadi di sana biasanya itu kalau saya pernah masuk ke sana, yang biasa saya temui di sana adalah bapak atau orang tua. Jadi mereka itu pergi ke sana biasanya itu karena ketika mereka lagi stres atau mungkin banyak pikiran. Ada juga yang sok-sokan. Jadi gimana ya? Mungkin ini aja gambaran aja ya. Mungkin itu para orang tua itu atau para bapak-bapak itu biasanya itu mereka belum punya tujuan, namun setelah berkumpul di suatu tempat, kita katakan saja di Lago Tua, mungkin mereka merasa nanggung, ada yang kurang, kemudian kurang joget. Iya, kemudian mungkin ini tidak diinisiasi terlebih dahulu, tapi ketemunya di situ. Mereka punya tujuan untuk ke tempat dugem, biasanya itu awalnya itu di Lago Tua. Dipicu oleh panasnya situasi ya. Iya, mungkin ada satu orang dari teman-teman bapak itu mungkin Mulai memancing. Gimana kurang joget ya gitu ya. Kita kemana setelah ini? Gitu. Jadi sebenarnya ada yang unik di kalangan bapak maupun remaja. Sebenarnya ada sebuah kata di bahasa Batak itu beta nakok. Oh, gitu. Yang jadi ikoniknya deh ya. Itu Nakok merah yang gitu kan? itu kata yang ikonik ketika para bapak maupun remaja itu pengen pergi ke sana. Kemudian bahasa ini juga sering dipakai baik itu bapak maupun para remaja untuk pergi ke sana. Gitu ya. Iya, mungkin itu dulu dari saya dulu untuk pembukanya. Mungkin bisa ditambah. Tapi itu unik sih ini. Tadi Bung bilang masalah ada beban begitu. Iya. Ada beban stres. Contoh ada masalah keluarga. Kemudian dia meluapkan itu ke tempat yang seperti kita tadi bilang yang kita sepakati itu adalah tempat hiburan malam, yaitu kafe remang-remang. Yang di sana dijual minuman beralkohol begitu. Minuman beralkohol. Nah, ini kan yang jadi permasalahan yang baru begitu.
Kenapa saya bilang permasalahan yang baru? Apakah seseorang itu ya, ketika dia sudah pergi ke sana, permasalahannya akan hilang, kan itu. Nah, apakah justru kemudian akan makin menambah permasalahan? Kita mungkin, kalau seperti saya nggak tahu berapa uang yang harus dihabiskan ketika pergi ke tempat itu. Nah, kalau sepengetahuan Bung Martin, Bung Refran atau Bung Efraim itu, kalau kita duduk di sana itu merogoh kocek berapa untuk bisa duduk di sana dan minum? Oke, susah ya. Mungkin kalau untuk ke sana, kalau untuk masuk saja kita tidak memerlukan biaya, namun tidak mungkin juga ketika kita masuk ke sana kita tidak memesan minuman beralkohol seperti itu. Namun untuk harga yang di Madrol itu di sana jauh beda dari harga botol minuman yang dijual di warung-warung ataupun toko-toko pada umumnya. Seperti itu. Mungkin itu karena biaya pajak ya. Iya. Pajak gitu. Nah, begini. Kemudian di dalam kafe, remang-remang tadi atau pub itu tadi, pub, kafe, diskotik, itu ada apa aja sih? Kenapa sih orang harus pergi ke sana gitu? Iya. Apa yang menarik di Apa yang menarik di dalamnya sehingga orang harus pergi ke sana? Gitu? Atau memang hanya sekedar minum atau ada hal-hal lain? Kira-kira apa? Tadi kan Bung Martin sudah sempat menjawab, sudah pernah melanglang buana atau sudah pernah masuk ke dalam, otomatis Berpengalaman. tahu apa saja yang ada di dalam, begitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan lah. Sebenarnya tidak ada yang menarik di sana, namun tempat itu punya ketertarikan sendiri, punya ciri khas sendiri untuk menarik jiwa-jiwa yang sedang mengalami kesepian, kegalauan. Karena apa? Karena di sana tempat hiburan malam itu menawarkan kesenangan. Pertama kesenangan, kemudian juga keduniawian. Gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, orang-orang di sana itu ketika sudah masuk ke dalam dan mencoba untuk meminum minuman alkohol, kemudian juga mereka akan melakukan yang namanya itu joget bersama para perempuan-perempuan yang bekerja di sana. Oh, gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti di sana ada juga perempuan ya, begitu. Disediakan juga perempuan untuk menemani minum, begitu. Iya. Sehingga itu yang menjadi ciri khas. Nah, kemudian begini, kan itu tadi yang kita bahas. Kenapa kita membahas itu? Karena pengaruh psikologinya terhadap anak-anak. Mungkin anak remaja gitu ya. Anak remaja mengetahui di sana ada perempuan begitu. Dia punya rasa penasaran gitu terhadap kenapa sih gitu. Ada perempuan di sana nih. Sehingga dia mencoba. Nah, ketika saudara Martin atau Bung Martin masuk ke sana, apakah dimintain KTP pada saat itu? Nah, ini yang perlu juga menjadi sorotan kita bersama dan perlu menjadi pembahasan kita bersama. Jadi tidak adanya dimintai tanda pengenal itu menjadi persoalan baru. Kenapa demikian? Karena memungkinkan juga ketika anak-anak yang belum cukup umurnya atau anak-anak yang belum dewasa, kita katakan, itu bisa masuk ke sana. Itu ya, itu. Berarti asal dia sudah badannya agak tinggi, gede, berkumis sedikit, kumis tipis sudah bisa masuk gitu ya. Sudah. Berarti itu yang menjadi pengaruhnya. Nah, sepanjang isu yang beredar di masyarakat yang pernah saya dengar begitu, banyak terjadi keretakan rumah tangga akibat yang namanya dunia hiburan malam. Bahkan tidak menutup kemungkinan kadang ada juga seorang ibu-ibu yang menjemput suaminya ke tempat hiburan malam begitu. Jadi kan sebenarnya dari tadi yang perlu kita garis bawahi ada beberapa dampak negatif yang sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat di sana. Yang pertama itu tadi psikis anak remaja, masalah keluarga,
Contoh, bahkan mungkin itu bisa juga berpengaruh pada perceraian, begitu. Kalau semisal begini, eh, tempat hiburan malam di suatu daerah itu menjamur, apakah memungkinkan orang-orang yang masuk di dalamnya itu juga ada pejabat-pejabat begitu, pejabat-pejabat daerah, OPD atau apa segala macam? Apakah itu memungkinkan juga? Gimana teman-teman? Kira-kira teman-teman memungkinkan nggak itu? Karena kan tadi kita lihat aspeknya gitu. Aspeknya adalah orang yang sudah berkeluarga. Kalau kita tarik pejabat adalah orang yang berkeluarga, gitu ya. Pejabat publik contohnya DPR, DPRD, begitu. Atau instansi-instansi yang lain lah contoh. Jadi inilah susah jawab. Begini. Apalagi kan di daerah Bung Revan kan kuliah di kampus Unita ya. Iya. Nah, di sana kan juga ada beberapa tempat hiburan malam gitu kan. Iya. Ada kafe-kafe di sana. Nah, di dalam kafe-kafe itu apakah pernah pas lewat atau apa pernah mengetahui ada orang-orang yang pergi ke sana, dia orang yang bertitel atau berjabatan gitu? Setahu saya dan sepenglihatan saya sampai saat ini belum pernah. Tapi saya mencoba berpikir ya, seperti yang Bung Martin bilang tadi, bahwasannya di dalam kafe remang-remang ini terdapat kemanusiawian, Keduniawian. keduniawian. Nah, nggak mungkin seorang manusia nggak mencari kebahagiaan. Nah, menurut saya ya, mungkin seorang atau beberapa anggota dewan atau beberapa antek-antek pemerintah mungkin juga pengen merasakan, pengen mencari kebahagiaan itu sendiri. Gitu ya. Ya, itu menurut saya sih. Sepemahaman saya, hal itu mungkin bisa terjadi karena tempat diskotik ini merupakan tempat entertain yang tepat untuk bertukar informasi. Iya. Dan merupakan tempat entertainment yang tepat untuk menjamu para pejabat-pejabat yang lainnya. Betul. Ya. Ya, ada tawaran perempuan, ada tawaran Minuman, gitu ya. joget-joget, Joget gitu ya, untuk hiburan gitu ya. ya untuk mempengaruhi psikologis orang-orang lainnya. Tapi yang perlu kita soroti hari ini adalah kita menyoal masalah perlu tidak hiburan malam itu dipelihara, kafe hiburan malam itu dipelihara. Karena kita kan udah tahu bahwa yang pertama tadi itu berdampak pada keretakan rumah tangga. Terus yang kedua itu berdampak bagi psikis remaja atau psikologi remaja. Nah, ketika orang tua sudah tidak melakukan pengawasan, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak juga di sana. Seperti contoh pada saat saya di Surabaya itu di Gang Doli. Gang Doli itu kan sudah ditutup nih sama Bu Risma. Di sana ada beberapa anak sekolah, anak SD bahkan, yang sering main ke sana. Bahkan mereka kecanduan pornografi atau porno asing karena mengunjungi tempat-tempat di situ. Karena dia berada di lingkungan itu juga. Pertanyaan saya, Bang, apakah diskotik di Surabaya itu waiters yang bekerja di sana itu melayani pelanggannya secara bagaimana? Seksual gitu. Iya. Jadi begini, kalau di Surabaya itu Gang Doli memang khusus untuk tempat-tempat begitu, prostitusi, memang prostitusi. Nah, tapi sepanjang saya pahami bahwa tempat yang menjual minuman begitu, apalagi dia dibuka dalam bentuk seperti kafe begitu, itu erat kaitannya dengan yang namanya prostitusi, erat kaitannya. Tidak kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua tempat begitu ada prostitusinya, tetapi itu akan mengarah ke sana. Contoh, waitersnya tadi mabuk gitu, atau pelayannya mabuk, si pelanggannya juga mabuk, kan bisa terjadi hal itu. Gitu. Jadi itu nggak menutup kemungkinan bahwa Hal itu bisa hal terjadi. itu bisa terjadi begitu. Nah, makanya kita kan perlu juga mendiskusikan masalah penting tidak tempat seperti itu dipelihara gitu kan. Kalau semisal itu tidak penting, itu bagaimana cara menghilangkannya? Kalau itu penting, bagaimana cara membatasi supaya tidak mengganggu terhadap psikologi anak, tidak membatasi psikologi keluarga, kan begitu. Nah, menurut teman-teman gimana? Kira-kira ada nggak solusi dari teman-teman untuk hal seperti itu?
Kalau sepengetahuan saya dari diskusi kita dari tadi, hal yang paling menarik untuk dibahas itu keamanan dari diskotik itu sendiri. Keamanan. Ya, yang pertama, tidak dimintainya itu tanda pengenal merupakan kelemahan di pengamanan diskotik itu sendiri. Seperti bebasnya masuk para anak-anak di bawah umur, masuknya orang-orang yang ingin selingkuh atau semacamnya kan. Terus waiters yang disediakan itu tidak diberikan edukasi yang lengkap, seperti tidak dapat kalian tidak dapat melayani pelanggan secara seksual. Entah seperti itu, entah ada pelanggaran yang diterapkan supaya hal itu terjadi. Mungkin menurut saya Itu ya. Berarti diperketat di pengamanannya, tidak harus ditutup begitu ya. Iya. Tetapi kok pengamanannya harus harusnya diperketat. ya. Kalau Bung Martin bagaimana? Kalau menurut saya penting ketika tempat hiburan malam itu dibuat atau ditata sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengaruh-pengaruh yang negatif kepada misal masyarakat sekitar ataupun para remaja. Kemudian kita perlu juga belajar dari Thailand. Jadi di Thailand itu ada sebuah artikel mengatakan bahwa Thailand itu memiliki pendapatan terbesar dari Diskotik ya. prostitusi. Oh iya, itu sih ya. Ya, jadi di Thailand itu ada sebuah tempat, itu khusus tempat prostitusi. Jadi yang masuk ke sana itu adalah para pengunjung atau mungkin pengunjung yang dari luar ataupun dalam negeri, itu mereka yang sudah dewasa. Kemudian juga para waiters-waitersnya di sana atau para wanita penghiburnya itu diberikan edukasi ketika ingin melakukan hubungan seksual di luar nikah, mereka harus menggunakan yang namanya pengaman ataupun kondom. Kemudian juga terkait pengamanan, di sana itu pengamanannya itu tersusun secara sistematis atau terpola. Tidak diperbolehkan anak-anak untuk ke sana untuk mengakses tempat tersebut. Kemudian tempat dari prostitusi tersebut juga jauh dari lingkungan masyarakat. Penting ketika bisa ditata sedemikian rupa. Gitu ya. Penataan kota ya. Iya. Kalau Bung Referen gimana kira-kira? Kalau menurut saya mungkin saya bisa katakan itu tidak penting untuk Dilestarikan. dilestarikan. Harus diberangus gitu ya. Ya, harus diperantas itu sampai tuntas. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti yang kita sudah dengar tadi, kita juga mungkin menyadari akan hal negatif dari hiburan malam ini. Apalagi di lingkungan kita, mungkin kita seperti yang dikatakan Bung Martin tadi, tidak mempunyai keamanan yang super atau mungkin tidak terpola. Jadi mungkin bisa masuk anak-anak remaja ke dalam bebas mengaksesnya. Jadi ini mungkin juga akan, dan memang nyata mungkin ya, nyata pola pikir anak-anak remaja akan berpengaruh terhadap itu, terpengaruh oleh Situasi. adanya Malam itu ya. Berarti kita bisa mengatakan hari ini juga pemerintah masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap dunia hiburan malam begitu ya. Masih lemah ya. Nah, seperti di Kecamatan Ciborong sendiri di mana kita berdiri hari ini tuh ada beberapa tempat yang kita nggak usah sebut nama, tetapi lokasinya ada di daerah Ciborong 1, ada di daerah Silangit. Silangit itu lebih banyak kayaknya, Silangit lebih banyak. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kembali itu adalah ketika itu tadi dipertahankan, apakah tempat-tempat yang seperti itu tersebar itu perlu? Nah, terus yang kedua, apabila itu tidak diakomodir atau semisal itu harus diberantas, nah seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Martin, orang-orang stres yang kesana mau kemana perginya gitu. Kalau saya sih berpikiran begini, mending lebih baik kita lestarikan budaya Batak, yaitu lapo tuak tadi. Karena di sana orang yang pertama perempuannya tidak ada. Adapun itu mungkin hanya penjual. Iya, ada pun hanya penjual kan begitu.
Nah, di sana bisa berbagi cerita, berbagi informasi, menyanyi, ya kan? Dan paling dampak negatifnya itu ya ada juga sih ke rumah tangga gitu, tapi ada juga di rumah tangga yang akur gitu, tidak pernah mempermasalahkan masalah minum tua kan begitu. Itu yang perlu. Nah, kita kan hari ini kan mengarah ke arah modernitas atau liberalisme kan begitu, kebebasan yang tidak ada batasnya, sehingga hiburan malam itu ya menjamur lah begitu kan. Kalau menurut saya sendiri itu perlu dijadikan, saya sependapat dengan Replan tadi, Replan yang bilang itu dihilangkan aja lah begitu. Kenapa? Masih ada warung tua, itu tradisi kita gitu, tradisional gitu kan, lebih aman. Nah, di sana juga tidak menyediakan jasa-jasa perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kembali begini, saya pernah mendapat informasi atau berita dari masyarakat bahwa di tempat hiburan malam seperti itu juga ada sebaran-sebaran sejenis narkotika begitu. Terjadi juga transaksi narkoba di dalamnya. Iya, itu informasi yang beredar di masyarakat ya, kita nggak bisa mengatakan itu di semua tempat, tapi ada beberapa lah yang informasi saya tahu dan nggak bisa saya sebutkan. Nah, begitu. Cuman kalau kita ingin menjaga generasi bangsa, ya menurut saya itu harus dibuat di tempat-tempat yang akses. Kalau pernah sepakat dengan teman-teman tadi yang menyatakan keamanannya harus dijaga dan segala macam, itu harus dibuat di tempat, contoh satu tempat terpencil. Contoh kalau di daerah Tapal Raya itu direlokasi ke arah Samosir gitu. Kenapa ke arah Samosir? Karena kepulauan, jadi akses ke sana susah. Kemudian begini, yang paling berdampak itu adalah ke arah retaknya rumah tangga, menurut saya. Kenapa? Menurut teman-teman, karena tadi Bung Martin bilang rata-rata pelanggannya adalah laki-laki. Kira-kira menurut Bung Martin, ada nggak perempuan atau istri yang rela suaminya pergi ke tempat hiburan malam untuk mendapatkan kepuasan hasrat seksual? Begitu, ada nggak kira-kira itu? Kalau untuk istri yang merelakan suaminya pergi ke sana, tentu siapa yang mau seorang suaminya itu bermain dengan perempuan lain? Tentu tidak. Tidak akan ada kan? Tidak akan ada yang rela kan begitu. Nah, sehingga maka kesimpulannya menurut saya mending itu diinspeksi aja gitu kan, diinspeksi atau dilakukan pengecekan gitu, pengecekan. Kalaupun semisal itu dilestarikan ya dibuatkan pengamanan yang memang benar-benar ketat begitu, gitu kan, pengamanan yang benar-benar ketat. Nah, kemudian kalaupun enggak, ya mending izinnya nggak usah dikeluarkan begitu kan. Nah, tapi pertanyaannya, teman-teman di sini tahu nggak kalau izin hiburan malam itu bagaimana aja? Aturan-aturan yang berlaku untuk hiburan malam itu bagaimana? Gitu. Oke, jadi sepanjang yang saya ketahui bahwa tempat hiburan malam yang ada khususnya di Sorong-Sorong ini, mereka punya izin. Ya izin ya. Namun izin yang mereka punya itu adalah izin rumah makan. Izin rumah makan ya. Oh, berarti termasuk ilegal juga berarti ya? Ilegal. Bukan izin ini ya, bukan izin tempat hiburan malam ya, tapi izin rumah makan gitu ya. Nah, pertanyaannya makan apa sih di dalam itu kan gitu? Itu makan apa? Daging mungkin. Berarti ada daging juga di sana kan? Daging hidup. Daging ayam gitu kan? Iya. Nah, makanya saya lebih sepakat itu ditutup sih, karena itu akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup. Terlepas dari masalah biaya pajak yang dibayarkan terhadap negara itu besar, tetapi aset yang paling besar itu adalah generasi bangsa, kan begitu. Maka saya lebih sepakat itu ditutup. Kemudian lebih baik laku tua aja yang dipermewah gitu kan, laku tua dipermewah kemudian pajaknya dinaikkan, karena itu juga termasuk aset tradisi, aset budaya yang hidup. Contoh seperti di NTT, Gubernur NTT Victor Leskodat itu dia mengemas minuman keras tradisionalnya Sopi, dibuat di dalam botol, dan dia mengatakan beberapa tahun ke depan Sopi akan mengalahkan Black Label dan Red Label. Itu kan salah satu terobosan yang keren gitu yang dilakukan oleh
Victor Leskodat itu kan, Gubernur Bapak Victor Leskodat. Nah, makanya saya bilang, bisa nggak kira-kira di daerah kita ini seperti itu? Kan begitu. Karena kebanyakan saya lihat di daerah kita ini ya banyak juga anak SMA, berlulus SMA gitu, sudah masuk ke tempat hiburan malam. Bahkan saya pernah punya pengalaman gitu. Saya pergi jalan-jalan waktu itu mau lihat kondisi di daerah tempat hiburan malam yang ada di Sibong-Bolong 1. Nah, di situ ada perkelahian gitu. Perkelahian karena anak SMA ini nggak bayar gitu kan, dia nggak bayar, dia kabur gitu. Ya, dia kabur kemudian dipukuli oleh orang-orang yang bertugas menjaga tempat itu. Setelah saya tanya anak SMA mana gitu, dia menyebutkan sekolahnya di mana gitu, tapi mukanya udah babak belur dan kepalanya udah bocor gitu. Nah itu kan salah satu bentuk-bentuk rasa penasaran yang ujungnya diakhiri dengan penderitaan kan gitu. Iya kan? Makanya saya bilang penataan itu perlu, hilangkan stres itu perlu, tapi dengan cara pergi ke kafe atau hiburan malam menurut saya itu salah. Yang salah karena itu akan berdampak pada pengaruh keluarga, psikologi anak gitu kan. Bisa jadi nanti anaknya udah besar, bapak saya dulu juga sering kok ke tempat kayak gini, saya juga ikut dong gitu kan. Karena kan kita juga harus ingat prinsip orang Batak, anaknya harus meninggikan derajat orang tua. Nah kalau salah memahami, bapak saya minum 1 gelas, saya harus minum 2 gelas, itu kan meninggikan derajat orang tua juga, kan begitu. Makanya ya kita berharaplah ke pemerintah daerah gitu kan, pemerintah daerah dan instansi yang berwenang, di stop lah dulu sementara untuk hiburan-hiburan malam itu. Kalau saya sendiri ya, saya berharap itu di stop dulu hiburan malam untuk sementara sampai nanti pengamanannya itu bisa terakomodir dengan baik begitu. Karena tingkat perceraian di Kabupaten Tapanuli Utara juga meningkat sih, meningkat. Tingkat prostitusi juga. Tingkat prostitusi juga meningkat kan begitu. Makanya kalau kita meniru Thailand bisa, meniru Thailand atau negara-negara yang mensentralkan prostitusi dan hiburan malam itu bisa. Cuman permasalahannya satu, kita itu negara yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, dan semua itu bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma keagamaan kan begitu. Itu yang menjadi permasalahan, jadi sulit kita mengakomodir kepentingan di situ gitu. Jadi berarti tadi dari hasil diskusi kita ada beberapa kesimpulan gitu kan. Yang pertama, bahwa kita sama-sama mengakui hiburan malam itu berdampak pada keretakan keluarga. Yang kedua, dia berdampak pada psikologis anak. Yang ketiga itu adalah sistem pengamanan di tempat hiburan malam khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara itu tidak steril, tidak baik, gitu kan? Tidak baik sehingga perlu diperbaiki. Gitu. Nah, yang keempat adalah izin tadi ya, izin rumah makan digunakan untuk membuka hiburan malam begitu ya. Itulah mungkin beberapa kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini. Mungkin juga nih sedikit, mungkin juga di dalamnya terjadi ini transaksi yang narkoba ya, contohnya gitu, narkotika ya. Nah itu perlu ditelusuri juga tuh, Pak Bupati. Tolong itu ditelusuri secepatnya. Nah, tapi begini kan kemarin ada baru viral tuh kejadian-kejadian pelecehan pencabulan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut teman-teman kira-kira itu ada nggak pengaruhnya dari kafe-kafe dan hiburan malam ini, mengingat tadi teman-teman bilang di sana itu ada perempuannya gitu? Kalau sepengetahuan saya yang saya tahu di diskusi ini, diskotik itu identik dengan yang namanya prostitusi. Iya. Dan hal itu bisa berdampak negatif kepada anak-anak remaja. Remaja. Dan hal itu bisa berdampak negatif kepada anak-anak remaja itu disebabkan oleh kurangnya juga edukasi seksual. Ya benar, edukasi seksual ya. Kalau semisal edukasi seksual di Kabupaten Tapanuli Utara kita ini bagus diberikan kepada anak-anak remaja, mungkin prostitusi yang terjadi di
diskotik tidak akan berdampak buruk kepada anak-anak remaja. Seperti yang kita ketahui, anak-anak remaja sekarang yang di bawah umur sudah banyak yang menikah karena hamil di luar nikah. Iya ya, ada beberapa contoh sih. Iya. Ya, benar. Ya. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa masuk kepada anak-anak remaja untuk memberikan mereka edukasi seksual? Nah, sebenarnya kan di sekolah kan itu ada sih biologi namanya kan, pelajaran biologi kan membahas masalah reproduksi dan segala. Cuman tidak ada edukasi seksualnya. Contoh apa itu kondom, ya kan? Yang diedukasi cuman bagaimana caranya tercipta manusia secara biologis. Cuman itu yang belajar. Iya, nggak dipelajari masalah kondom itu kegunaannya apa. Tentang prostitusi segala macam. Gitu, prostitusi itu apa. Nah, itu bisa jadi bahan diskusi kita selanjutnya nanti kan begitu. Itu akan jadi tema menarik juga nanti kita bahas. Apakah edukasi seksual itu perlu diterapkan di sekolah-sekolah, gitu kan? Tapi aku heran sih kenapa Bung Martin ini kayak seolah-olah menutupi sesuatu gitu. Padahal tadi dia sudah menceritakan bahwa dia pernah melanglang buana di tempat itu, di tempat itu. Gimana kira-kira? Berarti itu salah satu alasan kenapa Bung Martin tidak sepakat kalau itu ditutup ya? Sebenarnya ketidaksepakatan saya itu ketika tempat hiburan malam yang sampai hari ini bisa kita katakan juga memberikan kontribusi, namun kontribusinya secara ilegal. Tadi sudah kita bahas juga mereka memiliki izin yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan di sana. Kemudian juga ketidaksepakatan saya ketika itu ditutup adalah kemana nantinya para perempuan atau pekerja yang berada di sana. Kemudian juga apakah penyedia atau pengelola tempat tersebut sudah siap ketika terjadi penutupan, lalu kemudian para perempuan yang di sana itu mau dikemanakan? Apakah mereka akan ditelantarkan kembali atau jangan-jangan mereka akan membuka praktik prostitusi sendiri ya? Jadi meliar dia. Jadi meliar dia. Seperti itu. Kalau menurut saya sih ya, kalau untuk yang punya usaha itu, contoh gini, kita membuka suatu usaha, kita harus siap dong risiko apa yang akan datang. Nah itu sih tergantung beliau yang punya. Itu berkaitan dengan risikonya. Berarti dia juga harus sudah memikirkan setelah sebelum dia membuka itu, mungkin dia sudah memikirkan apa risikonya nanti. Iya, benar. Kalau untuk yang punya itu sudah kepikiran tentang risiko. Kita kelupaan sih tadi membahas masalah dampak HIV/AIDS-nya juga. Iya kan? Bahwa tempat seperti itu ketika dia menyediakan perempuan, maka HIV/AIDS bisa jadi terjadi di sana. HIV/AIDS. Kemudian apakah pernah dilakukan pengecekan rutin terhadap perempuan-perempuan yang bekerja di sana? Pengecekan rutin penyakit HIV/AIDS, pengecekan rutin ketergantungan narkotika, nah, itu kan harus dilakukan. Nah, makanya saya bilang untuk saat ini Kabupaten Tapanuli Utara menurut saya belum mampu untuk mengakomodir tempat-tempat hiburan malam atau diskotik sekarang. Dan kita juga lupa menekankan bahwa hal itu bisa terjadi karena kurangnya edukasi juga terhadap perempuan. Ya benar. Banyak perempuan-perempuan yang berpikir mereka hanya bisa menghasilkan uang dengan cara ngangkang. Itu ya ngangkang ya. Mereka menganggap diri mereka sendiri seperti objek. Barang ya, Iya. seperti barang gitu. Nah itu kan masuknya ke arah kesalahan berpikir sih ya. Iya, kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir pendidikan ya. Dan hal itu menyebabkan prostitusi ini sulit diberantas. Gitu ya. Tapi itu bukan penghinaan gender kan? Iya, bukan. Lelakinya sudah sadar ini prostitusi. Tapi bagaimana bisa aku ada teman saya yang mengatakan, bagaimana bisa aku melepaskan daging hidup, dan dia menawarkan dirinya sendiri pada saya. Gitu ya. Lelaki mana yang tidak tergoda? Ada sih. Aku sih nggak tergoda. Aku kan bukan cowok murahan. Gitu.
mungkin itulah tugas-tugas kita bersama, tugas pemerintah juga memberantas itu, melakukan pengecekan rutin terhadap orang-orang yang hadir di sana gitu kan. Makanya itu perlu, sangat perlu, supaya tercipta Kabupaten Tapanuli Utara yang rohani begitu kan. Karena kita tahu ikonik Tapanuli Utara atau Talutung sendiri kan ikonik yang wow gitu kan, tempat wisata rohani. Nah, tidak ada di Tapanuli Utara wisata jasmani. Nah, itu kan jatuhnya jadi ke wisata jasmani kan begitu. Kebutuhan biologis ya. Iya, jadi kesimpulan diskusinya adalah dua orang tidak sepakat, dua orang masih ragu gitu kan dengan keberadaan hiburan malam begitu. Kalau saya sendiri secara tegas saya bilang saya masih menolak. Kenapa saya bilang saya menolak? Karena kita belum mampu. Karena kita tidak seperti Amerika, tidak seperti Thailand, kita tidak seperti Jepang. Untuk mempergunakan internet itu secara baik ya. Iya, kita belum mampu untuk itu. Bahkan banyak orang-orang di Kabupaten Tapanuli Utara yang menurut saya itu dia tidak mau anak perempuannya jatuh ke dunia itu, gitu kan? Tapi dia sering pergi ke tempat itu, gitu. Nah, gimana coba? Dia Juga salah ya. salah lah. Contoh saya punya anak perempuan, saya melarang kamu jangan begini, jangan pergi ke tempat hiburan malam, Jangan berteman sama laki-laki. jangan bertemu sama laki-laki yang nggak baik, gitu kan? Tapi malamnya dia udah Tapi malamnya dia udah pergi ke tempat hiburan malam, kan konyol itu kan namanya. Makanya perlu digarisbawahi sih itu. Berarti hari ini kesimpulannya ya kita harus sepakat bahwa Kabupaten Tapanuli Utara belum mampu untuk menyandang atau membuat tempat seperti itu kan. Kalau memang mampu ya itu harus memang benar-benar tertata. Kalau tidak tertata ya dampaknya kemana-mana, ke HIV, penularan HIV/AIDS yang pertama, yang kedua dia keretakan rumah tangga, yang ketiga psikologi remaja, dan masih banyak dampak-dampak negatif lainnya yang akan terjadi ketika itu masih dipertahankan begitu. Ya mungkin itu hasil diskusi kita malam ini yang bisa kita sampaikan ke ruang publik, dan teman-teman harap juga berkomentar apakah sebaiknya hiburan malam itu ditutup atau sistemnya diperbaiki. Mungkin begitu. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga kami memohon agar dilakukan kajian yang lebih matang terkait adanya tempat hiburan malam di Kabupaten Tapanuli Utara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam diskusi ini. Salam literasi, dan semoga Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Kabupaten Tapanuli Utara menjadi kabupaten yang lebih baik ke depannya, yang menjadi kabupaten rohani, bukan kabupaten jasmani. Salam literasi. Oke. Terima kasih. Ya.